Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mulai dulu dengan pembahasan mengenai bagaimana cara membaca grafik, yaitu membaca nilai limitnya ataupun nilai fungsinya. Juga bagaimana cara menentukan kekontinuan atau melihat kekontinuan dari suatu grafik pada suatu titik-titik tertentu di mana di grafik itu menyatakan grafik dari suatu fungsi. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi ini yang pertama, coba kita perhatikan. Diberikan grafik fungsinya seperti ini ya. Jadi di sini ada grafik sumbu X, sumbu Y, berarti ada di grafik pada koordinat kartesian. Lalu pertanyaannya adalah tentukan nilai F1, limit Fx ketika X mendekati 1, nilai F4, dan limit Fx ketika X mendekati 4. Ya. Nah, kalau ingin melihat nilai F1, berarti kalian perhatikan di mana X sama dengan 1. Berarti kita lihat sumbu X, di mana X sama dengan 1. Ya, ini kan? Ini adalah X sama dengan 1. Lalu, setelah itu, coba kalian amati nilai Y-nya ketika X sama dengan 1 ada di mana. Ya, di sini kan ada 3 kemungkinan nih kalau kalian perhatikan. Kok ada yang benaran kosong, ada yang penuh gitu kan. Kalau benaran kosong artinya dia tidak memiliki nilai di titik itu. Jadi, kalau ingin melihat nilai F1 berarti carilah nilai Y ketika X-nya tepat sama dengan 1. Jadi ketika X-nya tepat sama dengan 1, kan ini adalah nilai X sama dengan 1, kalian amati nilai Y-nya di mana. Nah, ini kan bundaran penuh artinya bahwa titik ini merupakan titik 1,2, berarti ketika X-nya 1, Y-nya 2. Ya, jadi di sini kita dapatkan nilai F1 kita yaitu sama dengan 2. Lalu sekarang kalau yang ditanyakan limit X mendekati 1. Berarti kalau limit X mendekati 1 artinya kita hanya mencari nilai-nilai fungsi ketika X-nya mendekati 1. Nah, ketika X mendekati 1 itu kan kemungkinannya bisa kita dekati dari kiri atau kita dekati dari kanan. Kalau kita dekati dari kiri berarti lihatlah nilai-nilai X yang kita dekati dari sebelah kiri ya. Jadi kalau kita dekati dari sebelah kiri, nilai X-nya yaitu si X sama dengan 1 ini, dari arah kirinya 1 kan berarti dari sini ya. Nah, sekarang kita lihat nilai Y-nya kalau kita dekati dari kirinya 1. Dari kirinya 1 berarti grafiknya yang di sebelah kiri 1 ini kan. Ini adalah grafik nih. Yang ini adalah grafik ketika si fungsinya ini di sebelah kirinya 1. Maka kalau kita dekati ke arah 1, berarti dari kiri menuju 1, di grafik ini menuju ke nilai Y-nya berapa. Jadi dia mendekati berapa nih nilainya. Kalau kita lihat, ini kalau kita tarik ke sini, ya kira-kira nilainya adalah 3,5 ya. Berarti kita katakan bahwa limit dari Fx ketika X-nya mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 3,5 atau kita tuliskan dalam pecahan 7/2. Ya. Sedangkan kalau kita dekati X-nya sekarang dari sebelah kanannya, ya kita mendekati X dari sebelah kanannya 1, fungsinya yang mana? Berarti lihat grafiknya, oh yang ini yang di sebelah kanannya 1. Kalau kita dekatkan ke 1, Y-nya mendekat kemana? Oh, ternyata Y-nya mendekati ke 1. Maka di sini kita katakan limit X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi Fx ini sama dengan 1. Sekarang yang jadi pertanyaan, limit X mendekati 1 ya. Jadi tepat ketika kita dekati X-nya ke 1. Nah, karena tadi pendekatan dari kiri dan dari kanannya ini berbeda, maka kita katakan bahwa ini kan berbeda ya nilainya. Yang satu dari kiri 7/2, yang satu lagi dari kanan 1. Maka limit X mendekati 1 Fx ini kita katakan tidak ada. Ya. Kalau nilainya sama dari kiri dan dari kanannya, maka nilai limitnya itu ya sama dengan nilai limit kiri maupun nilai limit kanannya. Ya, dengan cara serupa, berapa nilai F4? Berarti kita lihat di mana X sama dengan 4. X sama dengan 4 kan di sini. Sekarang coba kamu cari
Ada nggak nilai Y yang memenuhinya? Sampai ke atas pun ternyata tidak diberikan ya. Maka di sini kita katakan nilai F4 ini tidak terdefinisi. Karena tidak ada nilainya. Sekarang bagaimana dengan nilai limit X mendekati 4? Kalau kalian dekatkan X ini, sembarang X ini menuju ke 4 dari kiri maupun menuju 4 dari kanan, maka nilai Y-nya ternyata sama-sama menuju berapa? Ternyata nilai Y-nya sama-sama menuju 2. Jadi kalau kita tuliskan limit X mendekati 4 dari kiri, ini sama dengan 2, begitu pula nilai limit X mendekati 4 dari kanan. Ini juga sama dengan 2. Karena nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya, maka nilai limit X mendekati 4 ini juga sama, yaitu sama-sama dengan 2. Ya. Oke, saya minta tolong yang lainnya di unmute dulu ya. Untuk Anissa, coba dimatikan dulu audionya ya supaya bisa fokus suaranya. Nah, dengan cara serupa. Sekarang untuk soal nomor 2. Ya, kalau kita amati nih, di sini berapa sih nilai limit X mendekati 3? Ada tidak nilai limit X mendekati 3? Caranya, kita lihat di mana X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 kan di sebelah sini. Ini X sama dengan 3. Sekarang kita lihat, kalau kita dekati dari kiri maupun dari kanannya, nilai Y-nya yang mana? Oh, ini. Nih. Semuanya dari kiri maupun dari kanan, nilai Y-nya mendekati nilai sama dengan 2. Maka kita punya limit Fx ketika X mendekati 3 itu sama dengan 2. Ya, cirinya kalau kalian punya grafik nih, di titik itu dia nyambung ya. Jadi tidak terputus, pasti nilai limitnya itu ada. Nah, lalu yang satu lagi, sekarang kalau ditanyakan limit X mendekati negatif 3, yang B-nya nih. Negatif 3 ada di mana? Di sini nih negatif 3. Sekarang kalau kita dekati nih dari kiri dan dari kanannya. Kita dekati dari kirinya dan dari kanannya. Ternyata di sini nih kalau kalian lihat, ini nyambung ya, walaupun di negatif 3-nya bolong, artinya F negatif 3 tidak terdefinisi. Berarti di sini nilai limitnya ini akan sama, karena kalau kita dekati dari kiri itu sama-sama menuju 1, dari kanan juga menuju ke 1 nilai Y-nya. Maka di sini kita katakan limit X mendekati negatif 3 itu sama dengan 1. Sekarang untuk limit X mendekati 2, ini ada tanda plus, berarti kita dekati dari kanan. Kita dekati 2 dari kanan. Dari kanannya 2, kurvanya yang mana? Yang ini. Yang di kanannya 2. Kita dekatkan ke 2, ke X menuju 2 dari kanannya. Ternyata nilai Y-nya menuju ke mana? Nilai Y-nya itu menuju ke 2. Jadi limit Fx ketika X mendekati 2 dari sebelah kanannya, itu sama dengan 2. Sedangkan kalau misalkan kita hitung limit X mendekati 2 dari sebelah kirinya nih. Kalau sebelah kirinya berarti kan yang ini nih kurvanya. Kita dekati dari sebelah kirinya, ternyata menuju ke mana? Oh, ternyata menuju ke 1. Berarti limit Fx ketika X mendekati 2 dari sebelah kiri itu sama dengan 1. Lalu, kalau kita bisa simpulkan apa nih terkait limit X mendekati 2? Ternyata limit X mendekati 2 dari kanan dan dari kiri ini tidak sama kan? Nah, kalau tidak sama artinya apa? Kalau tidak sama artinya bahwa limit X mendekati 2 ini tidak ada. Karena syarat limit X mendekati suatu bilangan itu ada ketika nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati 2 pada fungsi Fx ini tidak ada. Lalu kalau ditanya limit X mendekati 1 kan yang ini. Kita dekati dari kiri dan dari kanannya. Kurvanya yang mana? Ini yang dari kiri, ini yang dari kanan. Sama-sama menuju ke Y sama dengan berapa? Oh, sama-sama menuju ke Y sama dengan negatif 1. Maka limit Fx ketika X mendekati 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, sekarang ini terkait dengan limit. Jadi syarat limit itu ada ketika limit kiri dan limit kanannya sama. Lalu ada lagi istilah kekontinuan. Nah, kalau kekontinuan definisinya, jadi kalau kita bicara
kekontinuan, definisinya itu kan F dikatakan kontinu di X sama dengan A, ini jika apa? Jika dan hanya jika, pertama, F-nya ini haruslah terdefinisi di X sama dengan A, ya, artinya apa? Artinya ya F A-nya ada ya nilainya. Lalu, yang kedua, limit X mendekati A, Fx ini juga harus ada. Ya. Dan yang ketiga, nilai limitnya, jadi limit X mendekati A itu harus sama dengan nilai Fa. Jadi ini adalah syarat kekontinuan. Jadi kalau seandainya kondisinya di sini kamu menemukan bahwa Fa-nya tidak terdefinisi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa si F ini tidak kontinu di A. Terus kalau misalkan kamu menemukan informasi bahwa limitnya tidak ada, ya berarti dia juga tidak kontinu. Atau limitnya ada, fungsinya ada, tapi berbeda, berarti dia juga tidak kontinu. Nah, maka berdasarkan fungsi pada grafik yang pertama di sini, kalau ditanya di manakah F ini tidak kontinu, berarti kalian lihat di mana nilai F tidak terdefinisi. Oh, ternyata di sini nih contohnya. Tadi kita tahu bahwa F4 tidak terdefinisi. Jadi kita katakan si F ini tidak kontinu nih. Di mana saja tidak kontinunya? Yang pertama, ya, itu di X sama dengan 4. Alasannya kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa F4-nya tidak terdefinisi. Ya. Lalu di mana lagi F-nya tidak kontinu? Bisa kita lihat di sini. Di sini tadi kita tahu bahwa nilai limitnya tidak ada ya. Maka kita katakan bahwa si F ini juga tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, alasannya karena apa? Di X sama dengan 1 ini tidak terdefinisi. Ya, karena tadi bahwa limit Fx ketika X mendekati 1 ini tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contoh dari membaca kekontinuan atau ketidakkontinuan dari suatu grafik fungsi. Ya. Lalu sekarang kita perhatikan di gambar yang kedua. Kalau ditanya, di mana F-nya tidak kontinu? Maka bisa kita perhatikan, ada tidak nilai fungsi yang tidak terdefinisi? Oh, ternyata oke, dari daerah asal yang diberikan, yaitu dari di sini diberikan dari negatif 3,5 sampai 4 ini, ternyata dia punya ya nilai F-nya. Tapi kalau kita perhatikan di negatif 3 ini, ternyata kan nilai Y-nya tidak ada nih. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana nilai F tidak terdefinisi di negatif 3 ya. Maka di sini kita tahu bahwa F ini tidak kontinu, salah satunya di mana? Salah satunya yaitu di X sama dengan negatif 3. Alasannya apa? Oh, karena tadi kita lihat bahwa si F negatif 3 ini tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Lalu kalau ditanya di mana lagi dia tidak kontinu, kita perhatikan nih. Tadi di sini, di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2, ini juga dia tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Karena kalau kita hitung nilai limitnya, tadi kita tahu bahwa limit X mendekati 2, ini tidak ada. Ya. Lalu ada lagi nggak di mana dia tidak kontinu? Ada, yaitu di mana? Di X sama dengan 1. Loh, kan limitnya ada. Iya, tapi coba perhatikan dengan nilai F-nya. Karena kalau kita hitung, nilai F1-nya itu sama dengan 1, kan penuhnya di sini. Di sini nilai F1-nya, sedangkan nilai limitnya di sini, di negatif 1. Jadi F1-nya adalah 1, tapi limitnya ini sama dengan negatif 1, berarti kan tidak sama. Jadi alasannya karena nilai limitnya itu tidak sama dengan nilai fungsinya. Nah, ini salah satu contoh cara melihat limit atau kekontinuan dari suatu fungsi berdasarkan grafik yang diberikan. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada gambar ke-3 dan gambar ke-4 berikut. Ini adalah soal-soal di latihan mandiri. Nah, coba perhatikan ini. Di soal nomor 3 dan soal nomor 4. Untuk soal nomor 3, kita mau mencari nih nilai F-2 berdasarkan grafik, nilai limit X mendekati 2, limit X mendekati 0,
limit X mendekati 2 dan limit X mendekati 4. Sekarang kalau kita perhatikan F negatif 2. F negatif 2 di sini kan tidak ada ya. Kita berarti katakan bahwa nilai F negatif 2 ini tidak terdefinisi. Ya, dia tidak terdefinisi. Karena kalian tidak bisa menemukan titik potong dari grafik yang diberikan pada saat X-nya sama dengan negatif 2. Lalu, yang kedua, sekarang bagaimana kalau kita hitung limit X mendekati 2? Jadi kita lihat nih, limit X mendekati 2 dari sebelah kiri, dan limit X mendekati 2 dari sebelah kanan. Kalau kita dekati nih si 2-nya dari sebelah kiri, berarti kalau dari sebelah kirinya 2 dari sini kan, kita lihat kurvanya kemana? Oh, kurvanya ini terus ke bawah. Jadi ada garis putus-putus yang menyatakan asimptot tegak ya. Berarti secara tidak langsung ketika kita semakin dekati nilainya ke negatif 2, maka nilainya akan terus mengecil ke bawah. Menuju ke mana? Menuju ke nilai Y negatif sehingga. Ya. Jadi kita katakan bahwa nilai Fx ketika X mendekati 2 dari sebelah kiri ini adalah negatif sehingga. Sedangkan kalau kita dekati negatif 2-nya dari sebelah kanan, maka kurvanya kan yang ini. Ternyata dia terus mendekati asimptot tegak ini, yaitu menuju ke nilai yang tak berhingga. Maka kita katakan limit Fx ketika X mendekati 2 dari sebelah kanan ini adalah positif sehingga. Maka bisa kita perhatikan di sini nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya. Maka kita katakan apa? Limit X mendekati 2 pada fungsi Fx ini dia tidak ada. Ya. Lalu sekarang yang ketiga, bagaimana cara mencari nilai, ini harusnya C atau ada soal yang terpotong, coba sebentar ya. Maksudnya ada soal yang terlewat. Oh iya, ada ya. Ada ya, F0 dan F4. C-nya F0. Oke, ada soal yang C-nya. Yang C-nya yang ditanyakan adalah F0. Dan yang F-nya yang ditanyakan adalah F4. Nah, oke. Kalau ditanyakan F0, apa nih F0? Berarti sama kayak tadi. Di mana X sama dengan 0? Di sini nih X sama dengan 0. Kamu cari nilai atau titik potong yang melalui 0. Titik potongnya ada di mana nih? Oh, ada di sini, yaitu di 0,4. Berarti F0-nya adalah 4. Ya. Lalu, yang selanjutnya. Bagaimana kalau ditanyakan limit X mendekati 0? Sekarang kita perhatikan. Grafiknya di kiri dan di kanannya 0 kan berbeda. Berarti kamu harus amati nilai limit X mendekati 0 dari kirinya dan nilai limit X mendekati 0 dari sebelah kanannya. Kalau dari sebelah kiri, maka kita dapatkan apa nih? Kita dekati 0 dari sebelah kiri, dari sebelah sini. Oh, kurvanya yang ini nih. Menuju ke berapa nilai Y-nya? Oh, nilai Y-nya menuju ke setengah. Ya, sedangkan kalau kita dekati 0 dari sebelah kanan, sebelah sininya, kurvanya yang mana? Oh, yang ini nih, di kanannya 0. Ternyata nilai Y-nya menuju ke 4. Maka kita tahu di sini nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda ya. Artinya apa? Artinya limit X mendekati 0 pada fungsi Fx ini dia juga tidak ada. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, nih, F0 sama dengan 4. Limit kanannya juga sama dengan 4. Nah, ketika ada salah satu limitnya itu sama dengan nilai F-nya, di sini bisa kita katakan kontinu, tapi dia hanya kontinu dari sebelah kanan. Ya, kalau kontinu dari sebelah kiri tidak ya, karena limit kirinya tidak sama. Sedangkan kalau kita katakan hanya kontinu saja, berarti dia harus kontinu kiri juga kontinu kanan. Lalu kita lihat lagi yang selanjutnya, yang E. Yang ditanyakan limit X mendekati 2. Kalian bisa langsung amati dari grafik ini. Kalau kita dekati X-nya ke 2, dari sebelah kirinya 2, maupun dari sebelah kanannya 2, Y-nya itu mendekati nilai yang sama, di kiri dan di kanannya. Itu sama-sama ke setengah. Jadi sekarang kita sudah dapatkan bahwa untuk nilai limit Fx ketika X-nya mendekati 2, dari kiri dan dari kanannya itu sama-sama menuju ke setengah. Oke.
Lalu yang F, bagaimana kalau kita cari F4? Nah, di sini kamu bisa lihat, di mana titik potong yang melalui X sama dengan 4? Oh, titik potongnya, oh ada yang ini nih. Berapa titik potongnya? Yaitu ketika Y-nya 2, berarti F4-nya itu sama dengan 2. Tapi kalau ditanya, apa sih limit X mendekati 4? Berarti kita dekati 4 dari kiri dan dari kanannya. Kita dekati 4 nih dari sebelah kirinya. Kita dekati 4 dari sebelah kanannya. Oh, ternyata dari kiri maupun dari kanan nilainya terus membesar. Sama-sama membesar kemana? Karena sama-sama menuju tahingga, berarti kita katakan bahwa limit X mendekati 4 ini ada, yaitu tahingga. Tapi kalau ditanya, kontinu tidak X ini di negatif 2? Jawabannya tidak, karena dia nilai X-2-nya tidak terdefinisi. Kontinu tidak di 0? Tidak, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Kontinu tidak di 2? Jawabannya juga tidak. X2-nya tidak terdefinisi. Kontinu tidak di 4? Tidak, karena nilai limitnya berbeda dengan nilai fungsi saat X sama dengan 4-nya. Jadi inilah salah satu contoh membaca nilai limit dan kekontinuan dari suatu fungsi berdasarkan grafik. Oke, sebelum membahas ke soal yang keempat, silakan yang mau bertanya dulu, yang masih bingung dari penjelasan saya tadi di soal nomor 1, 2, dan 3. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan satu-satu dulu lah. Boleh, silakan. Nyalain dong videonya kalau mau bertanya. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, nyalain videonya dong. Berarti kalau misalnya udah, Bu. Oke, udah kelihatan. Ya, silakan Resti. Kalau apa namanya, bolongannya itu nggak hitam, warnanya nggak tebal gitu, itu berarti nggak ada titik potong. fungsinya tidak terdefinisi ya? Ya, contohnya kayak gini nih, ya kan? Kayak gini nih, si grafiknya ini. Bentar, saya nyalain dulu pointernya. Ya, nah, kamu perhatikan yang ini nih. Si grafik yang pertama ya, kalau kalian lihat nih si grafik yang pertama ini, di sini kan bolong nih. Artinya apa? Artinya ketika nilai X sama dengan 1, dia nggak ada di sini nilainya. Ini juga bolong, berarti ketika X sama dengan 1, nilainya nggak ada di sini. Jadi nilai ketika X sama dengan 1 ada di mana? Cari nilai yang penuhnya, ya di sini. Kalau di titik-titik yang sembarang di sini di mana? Ya sama, kalau kamu punya titik di sini di setengah, ada nggak nilai Y-nya? Ada ya, karena dia penuh di titik-titiknya di sini. Ya, jadi kurvanya yang ini. Kalau ketika X-nya sama dengan 2, berarti yang mana nilainya? Oh, berarti ikuti kurva yang ini. Ya, kalau X sama dengan 3, berarti yang mana? Ikuti kurva yang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang kurvanya ada yang bolong dan ada yang penuh, nah contohnya yang ini. Gimana nih F2 nih kalau ditanya? F2-nya berapa? Apakah 1 atau 2? Kalau dari gambar ini. Kita perhatikan. Kalau di 2, dia bolong ya? Iya, tapi dia penuh di 1. Maka F2-nya 1. Ya, jadi cukup membedakan bolong dan penuh itu ya, Resti ya, bingungnya ya? Iya, Bu. Oke, yang lainnya. Tadi siapa yang mau bertanya? Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Tadi kita rebutan sama siapa sih? Tes kita? Bu, izin bertanya. Oke, silakan nyalain dong videonya. Nyalain videonya. Ya udah, Bu. Udah, Bu. Oke, silakan Mirza. Ibu mau bertanya, kalau misalkan yang di soal nomor 3, yang tadi nomor 3. Ya, kenapa di soal nomor 3? Itu kan kalau misalkan yang fx. Yang apa? Yang misalkan ini, Bu, yang
B. Lim Yang B. fx x mendekati minus 2 Ya. Oh, itu tuh Yang B, negatif Bu. 2 ya. Oke. Negatif 2 ya. Iya, Nah, ini negatif nah 2. itu Ibu kalau misalkan negatif 2 itu emang harus di ini ya Bu ya. Yang di sini ya dicari ya Bu ya, bukan yang di 2 ini. Ya, limit X. Sorry. Tadi saya salah nulis ya ini ya. Ini limit X mendekati, itu negatif 2 ya. Jadi tadi kan kita membahasnya negatif 2. Tadi saya salah tulis. Ini negatif 2. Ini juga negatif 2. Ya, kenapa kamu bingungnya? Ini kan ketika kita dekati negatif 2 ya, jadi kiri. Ya, kalau apa? Ya, Bu. Kalau misalkan soalnya itu ada minus sebelumnya itu, Bu. Kan ada soal yang 2 minusnya di atas supaya jadi pangkat. Bedanya sama soal yang minusnya ya. sebelum angka. Ini bukan pangkat ya. Ini bukan pangkat ya. Jadi ketika kamu punya limit fx ketika x mendekati a, di sini ini bukan dibaca pangkat. Tapi ini artinya limit yang didekati dari sebelah kiri. Ya. Tanda negatif ini artinya sebelah kiri. Tapi kalau limit fx, nah di sininya a-nya bebas mau berapapun. Kalau tandanya plus, di sini berarti dari sebelah kanan. Kalau ini negatif 2 dibacanya. Jadi a kamu yang ini adalah negatif 2. Di sini negatif 2 juga a-nya. Kalau yang di sini a-nya berapa? 0. Kalau di sini yang ini berapa a-nya? 4. Gitu maksudnya Mirza. Ya. Jadi itu bukan pangkat, tapi notasi untuk membedakan yang mana limit kiri, yang mana limit kanan. Jadi kalau tanda negatif berarti ini limit kiri ya. Kalau tandanya positif berarti di sini adalah limit kanan. Sudah ditonton belum videonya di Veta? Sudah Ibu. Cuma masih kurang paham sedikit yang bagian itu, yang bagian ini. Iya, harus sering-sering ditonton ya. Jadi salah Bu. Iya, oke. Berarti sekarang udah paham ya, Mirza ya? Oke, bagus ya. Silakan yang lainnya. Ibu izin bertanya. Oke, nyalain videonya ya. Silakan Fadila ya. Ibu. Ya. Untuk nomor 1 ini, kalau nggak salah kan sama ya Bu, sama yang ada di pretest posttest itu. Nah, berarti dia itu nggak ada yang kontinu ya Bu? Kontinu di mana? Ya selain di 1 dan di 4. Kalau ditanya di 0 kontinu nggak? Di 0 kontinu nggak? Loh, kok tidak? Ini loh, ini 0. Di sini loh 0. Di sini loh 0 nih. Mana nilainya? Di sini kan? Kamu dekati dari kiri, kamu dekati dari kanan, dan nilainya ada. Berarti di 0 dia kontinu. Di 2 kontinu nggak? Jelas kontinu. Nyambung kan nih? Di kirinya, di kanannya, di tengahnya sama nilai Y-nya. Jadi kalau nilainya dari kiri, dari kanan, dan dari tengah sama, berarti dia kontinu. Tapi ketika ada yang berbeda, itu berarti dia tidak kontinu. Gitu. Jadi kalau ditanya S-nya, tidak kontinunya di mana? Tidak kontinunya di 4 dan di 1. Jadi selain angka 4 dan angka 1 yang saya sebutkan, berarti dia kontinu di situ. Jadi kalau saya tanya, di 5 kontinu nggak? Kontinu. Di 6 kontinu tidak? Kontinu. Di negatif 1 kontinu tidak? Kontinu. Yang tidak kontinu di mana? Hanya di 1 dan di 4. Di 1 dan 4. Kayak di grafik yang kedua, coba. Tadi kan kita sudah tahu, tidak kontinunya di mana? Tidak kontinunya itu di negatif 3, karena di tengahnya nggak ada ya. Lalu di 1, karena tengahnya berbeda dengan nilai limit kiri kanannya. Dan di 2 juga tidak kontinu karena kiri kanannya berbeda. Ya, jadi selebihnya kalau ditanya di 0 kontinu tidak? Kontinu. Di negatif 2 kontinu tidak? Kontinu. Di negatif 1 kontinu. Di 3 kontinu. Gitu. Jadi untuk melihat tidak kontinu, perhatikan nilai di kiri, di kanan, dan di tengahnya.
Kalau di kiri dan di kanan itu berarti kita menghitung limit kiri dan limit kanan. Kalau di tengah-tengah berarti menghitung nilai fungsinya. Oke, siapa lagi yang bertanya? Belum ada? Kita lanjutkan ke soal yang keempat ya. Nah, di sini kita mau menghitung nih. Sebentar. Ini kepotong ya gambarnya. Yang ditanyakan adalah nilai gambarnya kepotong ya. Bentar, saya ambil dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Oke. Nah, dari gambar yang diberikan di gambar 4, yang ditanyakan sekarang adalah limit X mendekati 3, limit X mendekati 7, negatif 4, negatif 9, dan 9. Ya. Caranya sama. Sekarang coba kita perhatikan langsung gambar ya. Berapa sih limit X mendekati 3? 3 yang mana? Oh, yang ini. Kita dekati nih. Dari kiri dan dari kanan 3. Sama-sama kemana? Oh, sama-sama ke atas nih. Menuju ke daerah yang tak terhingga. Berarti kita langsung katakan limit kiri kanannya sama-sama menuju ke tahingga. Sehingga limit X mendekati 3 pada fungsi fx ini sama dengan tahingga. Sekarang limit X mendekati 7. 7 ada di sini ya. Kita dekati dari kiri dan dari kanannya. Ternyata kurvanya sama-sama menuju ke nilai yang paling negatif. Negatif tak hingga. Karena dari kiri dan dari kanannya sama, maka kita katakan limit X mendekati 7 pada fungsi fx ini sama dengan negatif tak hingga. Lalu, sekarang kita lihat limit X mendekati negatif 4. Ini loh, negatif 4. Kita dekati dari kiri dan dari kanannya. Oh, kurva di kirinya menuju ke bawah, terus-terusan. Dari kanannya juga terus-terusan menuju ke bawah. Berarti dari kiri dan dari kanannya sama-sama menuju ke negatif tak hingga. Maka kita katakan limit fx ketika x mendekati negatif 4 itu sama dengan negatif tak hingga. Lalu sekarang kalau limit x mendekati negatif 9 dari sebelah kiri. Ini ada tanda minus di atas ini ya. Ini artinya dari sebelah kirinya. Negatif 9 yang ini kita dekati dari kirinya. Ternyata kurvanya menuju ke mana nih? Oh, kurvanya menuju ke atas. Yaitu menuju ke positif tak hingga. Sedangkan kalau kita cari limit kanannya, berarti dari sebelah kanannya negatif 9, kurvanya mana? Oh, yang ini. Ternyata menuju ke bawah, yaitu menuju ke negatif tak hingga. Sehingga kalau seandainya ditanya, apa sih limit X mendekati negatif 9? Kita bisa jawab bahwa limit X mendekati negatif 9 pada fungsi fx ini ada tidak? Perhatikan ini. Limit kiri dan limit kanannya. Limit kiri negatif 9 itu tak hingga, limit kanan negatif 9 itu negatif tak hingga. Berarti limit fx ketika x mendekati negatif 9 ini tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Terus kalau ditanya, kontinu tidak di negatif 9? Jawabannya tidak kontinu ya. Kan x negatif 9 tidak terdefinisi, limit kiri kanannya juga berbeda. Di negatif 4 juga tidak kontinu. Karena apa? Walaupun nilai limitnya ada, tapi dia tak hingga ya, dan tidak terdefinisi nilai f negatif 4-nya. Di 3 dan di 7 juga sama, tidak kontinu, karena nilai fungsinya itu tidak terdefinisi. Oke, nah dari penjelasan grafik ini, ada yang ditanyakan tidak? Harusnya sih sudah cukup paham ya, harusnya. Tapi kalau mereka belum paham, oke, silakan tanyakan lagi. Ada yang masih ingin bertanya? Ibu mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan. Yang nomor 4. Nomor 4. Nah, itu Bu, kalau misalkan garis putus-putus itu artinya emang nggak ada kontinunya loh. Nggak ada kontinunya. Itu garis-garis pembantu sebagai asimptot tegak.
Jadi suatu nilai yang didekati itu, jadi di negatif 9 itu, gambar putus-putus itu bukan grafik fungsinya ya, tapi garis asimtot tegak. Ya, jadi garis di mana nilai fungsi ini atau tidak ada titik potong yang melalui di X sama dengan di garis putus-putus itu. Ya, makanya ada garis-garis putus ke atas nih, kayak yang ini. Yang ini ada garis putus-putus ke atas di sini. Ya, di sini nih ada garis putus-putus di sini, tegak di sini, lalu ada garis yang mendekati garis putus-putus itu. Garis putus-putus ini tidak pernah dipotong, tapi hanya didekati saja. Jadi dari sini cara membacanya, oh berarti ketika saya dekati negatif 9 dari sebelah kiri, si grafik ini akan terus mendekati si garis putus-putus ini, sehingga nilai Y-nya akan terus membesar di atas, yaitu di positif sahila. Sama halnya juga ada garis putus-putus ini, ada garis asimtot tegak di sini. Lalu ada kurva di sebelah kirinya yang terus mendekati, ini tidak pernah memotong ya. Namanya juga garis asimtot, jadi dia tidak pernah dipotong. Jadi hanya didekati. Karena didekati terus-terusan ke bawah sampai menuju ke negatif sahila. Itu cara membaca. Ada kurva yang putus-putus, itu artinya dia bukan grafik fungsinya, tapi dia adalah garis pembantu atau garis asimtot. Ya. Cukup paham ya, Rita? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Sudah cukup mengenai sesi grafik? Saya, Bu. Oke, silakan nyalain videonya ya, Rebecca ya. Saya, Bu. Kenapa? Gini, Bu, yang di kuis yang malam minggu semalam itu kan, Bu, ada soal yang masuk itu yang nomor Suaranya putus-putus. Nomor 1. Suaranya putus-putus. Kedengaran, Bu? Iya, tapi suaranya putus-putus. Gimana? Kalau di on cam kedengaran nggak, Bu? Di off cam, Bu. Oh, oke. Boleh off-kan dulu kalau gitu. Ya, gimana tadi yang mau Sudah ditanya? kedengaran, Bu? Sudah. Kan yang kuis yang malam minggu semalam itu kan, Bu, ada soal yang nomor 1 tadi, Bu, pembahasan nomor 1. Nah, terus soalnya itu yang kontinu di mana, di fungsi F yang kontinu itu di mana? Terus kan, Bu, yang kontinu tadi kan, Bu, di X sama dengan 1 dengan X sama dengan 4. Opsinya itu tidak kontinu. Kalau di 1 dan di 4 tidak kontinu. Jadi kalau pertanyaannya carilah di mana F kontinu, ya cari jawaban lain selain angka 1 dan angka 4. Paham, Rebecca? Oh. Kan nomor 1 ini Iya, kita sudah tahu, dia tidak kontinu di 4 dan di 1. Berarti kalau pertanyaannya di manakah F kontinu, ya, berarti kamu cari X selain 4 dan 1. Gitu. Ya, kamu mungkin terjebak pertanyaannya. Gimana, Rebecca? Bentar ya, saya cek dulu. Yang kan tadi nomor 1 itu kan, Bu, yang tidak kontinu itu di limit X mendekati 1 sama F 4 kan, Bu, yang B sama C yang tidak kontinu kan, Bu. Nih, lihat di kotak ini nih, saya sudah kotakin di sini bahwa ini F ini tidak kontinu ya di 4 dan di 1. Kenapa tidak kontinu di 4? Karena F4-nya tidak terdefinisi. Kenapa tidak kontinu di 1? Karena nilai limit kirinya dan limit kanannya berbeda, sehingga nilai limitnya tidak ada. Nah, jika di soal yang ditanyakan adalah di mana sajakah F kontinu, berarti cari X selain 4 dan 1. Tapi kalau yang ditanyakan di manakah F tidak kontinu, berarti kamu harus menjawab
di X sama dengan 4, dan di X sama dengan 1. Yang kamu bingungkan apa, Rebecca? Rebecca, Optionnya halo. itu ada 2. Optionnya ada 2. Ya, Apa Bu. aja Halo, Bu. optionnya? Iya, optionnya apa Iya, aja? Bu. Yang X, bentar, Bu. Kamu SS ya? Yang X sama dengan 0, X sama dengan, yang optionnya ini, Bu. X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 1, Bu. Ya, berarti di mana dia continue? Kamu harus menjawab. Di situ kalau nggak salah bisa milih optionnya lebih dari 1 ya, seingat saya. Jadi tidak harus memilih 1 jawaban dari yang diberikan. Tapi berikanlah jawaban yang tepat. Jadi pilihannya itu bisa menjawab 1 atau 2 atau 3, ya tergantung jawaban benarnya. Jadi kalau pertanyaannya di mana F continue, berarti kamu harus menjawab 0, 2 ya, 0 dan 2 ya. Tapi kalau ditanya di mana F tidak continue, berarti yang harus kamu jawab ada di 4 dan di 1. Kalau melihat gambar yang nomor 1 ini. Saya tidak akan membahas soal kuis ya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya mengenai soal kuis, ya silahkan. Gimana Rebecca? Masih bingung nggak? Halo? Paham, Bu, paham. Oke. Iya, Bu. Yang lainnya? Paham, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, Fauzan, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Tadi tuh ada yang mau bertanya tentang daerah asal dan daerah hasil. Bingungnya di mana sih? Tentang apa sih mencari daerah asal dan daerah hasil sehingga kamu masih selalu kebingungan? Tadi itu siapa sih yang bertanya? Saya lupa. Ya, siapa yang ingin bertanya tadi itu? Tentang daerah asal dan daerah hasil, bingungnya di mana? Di tentang apa? Kalau tentang limit dan kekontinuan, berarti secara tidak langsung saya anggap kalian sudah paham ya. Karena yang tadi keluhannya adalah membaca nilai limit dan kekontinuan berdasarkan grafik. Berarti kalau diketahui fungsinya bisa ya, nggak perlu kita bahas ya. Tadi itu siapa sih yang bingung tentang daerah asal dan daerah hasil? Ayo, bingungnya di mananya, tentang apanya, dan soal seperti apa yang membuat kamu kebingungan? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan sesi tanya jawabnya. Nanti bisa langsung tanya jawab di grup aja gitu. Yuk, silakan kalau masih ingin bertanya, manfaatkan waktunya. Jadi minggu ini kita UTS ya, jadi kalian harus siap siaga. Saya siap UTS kapanpun dan dimanapun, walaupun misalkan kondisinya saya lagi kondangan Bu. Oke, silakan. Silakan. Sebelumnya enggak, Bu, soal suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Coba kamu bergerak ke itu di rumah bukan, Rebecca? Kalau di rumah coba cari spot-spot yang jelas gitu, biar suaranya nggak putus-putus. Ini gak kedengaran, Bu. Ya, oke. Silakan. Apa? Kedengaran, Bu. Ya, udah kedengaran. Mau nanya tentang teori kekontinuan aja, Bu. Teorinya aja, Bu. Bisa, Bu. Teorinya, ya ini teori kekontinuan tuh
bahwa Itu kita kalau kalau apa? kan ada waktu itu di kuis Bu, itu hubungan sebab akibat maksudnya gimana ya Bu? Yang kontinu terus ditanya hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat itu berarti jika maka. Jika S continue di A, apa yang akibatnya? Ya, jadi kalau seandainya saya punya argumen jika F continue di A, apa sih yang bisa kita simpulkan? Atau akibatnya jika F itu continue di A? Tadi kan teorinya saya sudah jelaskan bahwa kalau F continue di A itu, dia harus memenuhi 3 syarat itu kan? Ya, jadi jika F continue di X sama dengan A, gitu kan ya, maka apa yang harus kita simpulkan? Maka F A, gitu kan, pastilah sama dengan limit Fx, susah nih. Ya, maka FA haruslah sama dengan limit Fx ketika X mendekati A. Ya. Dan kebalikannya, jika FA sama dengan limit X mendekati A Fx, maka apa? Maka F-nya continue di X sama dengan A. Tapi kalau ditanya begini, benar salah? Ini pertanyaannya benar atau salah? Kalau saya punya pernyataan begini, jika FA terdefinisi, maka F continue di X sama dengan A. Benar salah? Coba. Benar nggak? Belum tentu, Bu. Iya, berarti di sini jawabannya benar ya. Karena belum tentu. Belum tentu. Iya, tapi kalau saya tanya misalkan ini, jika F continue di X sama dengan A, maka ya limit X mendekati Y. Maka limit X mendekati A untuk fungsi Fx ini ada. Benar salah? Benar, Bu. Iya, benar. Iya, karena kalau jika F continue di X sama dengan A, tadi kita tahu, maka ini ya berlaku ya. FA sama dengan limit FA. Artinya apa kalau FA sama dengan limit FA? Berarti ini tuh ada 3 arti. Yang pertama, FA-nya ini terdefinisi. Ada ya. Yang kedua, nilai limit X mendekati A Fx-nya ini ada, artinya nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Dan yang ketiga yaitu nilai FA-nya sama dengan nilai limitnya. Ya, jadi ini salah satu teori tentang argumen jika maka. Nah, gimana Rebecca? Jadi apa akibatnya kalau F continue di A? Akibatnya ya ini. Bisa memenuhi argumen FA-nya terdefinisi, limit Fx ketika X mendekati A-nya ada, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Oke. Gimana? Rebecca cukup paham tidak? Atau masih bingung? Paham Bu, paham. Oke, silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Kalau nanya tentang daerah
asal boleh nggak, Bu? Boleh. Kamu bingungin tentang Tapi daerah asal teorinya, dan Bu. ya, apa teori yang ingin Teorinya kamu lagi. tanyakan? Bisa boleh. Apa sih teori yang mau kamu tanyakan? Yang kamu bingungkan apa di daerah asal dan daerah asli? Halo, BBK? Ini, Bu, yang kan ada soal kan, Bu, yang fungsi akar, Bu. Nah, terus Ya. itu mencari daerah asalnya itu nanti gimana ya, Bu? Gimana? Ada kan, Bu, irisan sama Jawaban nih. Kalau kita bicara hanya fungsi akar saja, belum yang aljabar ya. Nah, fungsi akar itu kan ada akar pangkat genap, ada akar pangkat ganjil kan? Ya, kalau akar pangkat genap, ya jadi kita berbicara akar pangkat di sini N, N-nya bilangan genap. Kalau akar pangkat ganjil, berarti kita punya bentuk akar pangkat N dengan N-nya adalah bilangan ganjil. Nah, kalau yang di dalam akar ini adalah sembarang, misalnya katakan saya, di dalamnya ini adalah GX, ya, di dalamnya ini adalah GX, dan ini adalah fungsi fx-nya. Apa sih daerah asal dan daerah hasilnya? Daerah asal untuk fungsi akar syaratnya adalah apa? Kita mencari X yang membuat yang di dalam akar, yaitu si GX, haruslah lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau akar pangkat ganjil, karena akar negatif untuk akar pangkat ganjil itu selalu ada, maka pastilah daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Ini fungsi akar. Nah, tapi ada juga fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya jadi ada Px per Qx, di mana Px dan Qx ini adalah polinom. Jadi Px dan Qx-nya adalah polinom atau suku banyak. Nah, karena dia berbentuk fungsi yang ada pembaginya, maka daerah asalnya yaitu X yang membuat si pembaginya itu tidak pernah 0. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara fungsi aljabar, ya kan kalau kita bahas operasi fungsi, itu kan ada operasi penjumlahan gitu ya. Jadi bisa jadi bentuknya yang pertama ditambah gitu ya. Bisa juga dikurang, bisa juga dikali, bisa juga dibagi, atau mungkin juga komposisi. Nah, kalau dia dipetakan pada X, kita tahu kan definisinya, kalau F tambah G berarti sama saja menghitung Fx ditambahkan Fx ditambahkan dengan Gx. Terus kalau dikurangkan sama Gfx dikurang Gx, ini juga sama Fx dikali Gx, kalau dibagi ya Fx dibagi Gx, ya. Kalau komposisi ya berarti kita lihat mana yang terdekat dengan X. Yang terdekat dengan X adalah G. Berarti di sini kita punya F yang di dalamnya adalah GX. Nah, terkait daerah asalnya, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka daerah asal dari ini, jadi kalau kita cari G, F plus G, berarti kalian cari irisan dari daerah asal F dan daerah asal G.
Begitu pula kalau kita kurangkan, berarti kita cari irisan daerah asal F dan daerah asal G. Ingat, kalau irisan berarti dicari daerah yang samanya ya. F kali G juga sama. Kita cari irisannya. Tapi kalau dibagi, karena tadi harus memenuhi, ini lihat, kalau fungsi rasional, pembagi itu kan tidak pernah nol. Maka daerah asal untuk pembagian fungsi F dan G, selain kita iriskan daerah asal F dan daerah asal G-nya, kita iriskan juga, jadi cari lagi irisan dengan X, di mana si fungsi pembaginya itu tidak boleh bernilai nol. Ya. Sedangkan kalau FOG berarti daerah asalnya yang pertama, karena X ini harus terdefinisi untuk G, berarti kita cari dulu X di mana gitu ya. X-nya berada di daerah asal G. Lalu kita cari irisannya dengan apa? Ya, dengan X di mana karena di sini GX-nya ada di dalam F, berarti kita iriskan dengan GX yang ada di daerah asal F. Itu kalau FOG. Nah, kalau GOF bagaimana kalau GOF? Nah, karena kalau GOF berarti komposisinya G dari FX kan, maka daerah asal untuk GOF itu adalah X yang membuat, karena X di sini ada di dalam F, berarti X anggota DF, irisan dengan X yang membuat Fx-nya ada di dalam daerah asal. Ini teorinya tentang daerah asal fungsi. Kalau mencari daerah hasil ya berarti daerah hasil kan definisinya adalah Y. Ya, kan kalau daerah asal dari fungsi Y sama dengan Fx, ini kan berarti kita mencari X ya. X yang membuat nilai Fx-nya terdefinisi atau ada nilainya. Sedangkan daerah hasil Y sama dengan Fx, berarti yang kita cari adalah Y-nya yang membuat nilai Y ini diperoleh dari fungsi Fx ketika X-nya berada di daerah asalnya. Jadi, secara tidak langsung daerah hasil adalah nilai Y akibat mensubstitusikan X di daerah asal ke fungsinya. Gitu. Gimana, Rebecca? Paham, Bu. Oke, silakan. Siapa lagi yang Terima kasih, bertanya? Bu. Sama-sama. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Esti. Ibu misalnya kalau daerah asalnya itu bilangan real. Nah, terus daerah hasil Tergantung fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadi daerah hasil itu ya tergantung fungsinya, karena kita kan mencari nilai Y-nya. Jadi belum tentu daerah asalnya real, daerah hasilnya real juga, tergantung fungsinya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Saya punya fungsi polinom derajat 2. X kuadrat tambah 4X tambah 10. Oke, apa daerah asalnya? Karena polinom, daerah asalnya real kan? Tapi kalau ditanya apa daerah hasilnya? Berarti kamu harus mencari Y. Ketika kamu punya X sembarang bilangan real, nilai Y-nya berapa? Nah, kalau cirinya yang seperti ini kan kita ubah nih menjadi bentuk. Gimana caranya? Di sini X-nya hanya muncul sekali. Ubah menjadi kuadrat sempurna. Gitu kan ya? Ini kan kalau kita uraikan kan jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Supaya jadi plus 10, berarti yang ini harus ditambah berapa? 4 ditambah berapa supaya jadi 10? Tambah 6. Jadi, Y yang kita punya ini adalah X tambah 2 kuadrat tambah 6. Nah, dari Y yang ini, ya, kamu sudah punya nih Y-nya yang ini. Sekarang,
Gimana caranya supaya X yang ada di daerah asal itu menjadi bentuk Y yang ini. Tadi kita mau mencari daerah hasilnya. X di daerah asalnya kan berarti X-nya adalah anggota bilangan real ya. Atau bisa dituliskan X-nya itu di antara negatif sehingga dan hingga gitu ya. Lalu gimana caranya X supaya menjadi Y? Yang terdekat dengan X apa? Ditambah 2. Jadi ini kita tambah 2 nih. Ya, negatif sehingga tambah 2, karena dia bilangan yang sangat negatif sekali, ditambah bilangan berhingga pasti tetap negatif sehingga. Lalu yang ini, sehingga ditambah 2, sehingga. Lalu supaya menjadi Y, setelah ditambah 2 diapain? Yang terdekat. Dikuadratkan. Iya. Sekarang kamu punya bilangan di antara negatif dan positif. Dikuadratkan. Yang terkecilnya berapa? Nih, bilangan nih dari negatif sehingga sampai sehingga ya. Kamu punya bilangan di sini. Dari negatif sehingga sampai sehingga. Lalu, sekarang kamu kuadratkan. Ciri dari bilangan kalau dikuadratkan gimana? Yang negatif menjadi, kalau bilangan yang dikuadratkan, yang negatif menjadi positif. Yang positif tetap positif. Tapi yang nol tetap nol. Jadi daerahnya menjadi dari 0 sampai sehingga. Maka dari itu, X tambah 2 ini kita kuadratkan, maka yang terkecilnya sekarang menjadi 0. Ya. Jadi dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sehingga. Ya. Sekarang untuk menjadi apa yang terdekat setelah dikuadratkan? Yaitu kita tambah dengan 6. Ya. Jadi X tambah 2 ini, yang setelah dikuadratkan, kita tambah dengan 6. Ini kan jadi kesamaan ya. 0 tambah 6, 6. Sehingga tambah 6, 6. Sehingga, sekarang ini kan sudah bentuknya jadi Y ya. Y yang kita punya lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sehingga. Ya, penulisan kurang dari sehingga kan bisa kita buang ya. Sehingga simpulannya kita punya Y lebih dari sama dengan 6. Jadi, apa daerah hasilnya? Daerah hasilnya adalah Y, sehingga Y ini lebih dari sama dengan 6. Ya, ini salah satu contohnya. Oke, gimana? Paham? Baik, Bu, paham. Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, coba nih, saya punya soal kayak gini. Apa sih daerah asalnya? Coba, kalau saya punya Fx, Fx-nya adalah 1 per X kuadrat tambah 1. Apa daerah asalnya? Apa daerah asalnya? Kalian boleh sambil makan, sambil minum ya. Kan kita di rumah masing-masing, nggak usah terlalu tegang lah perkuliahannya gitu. Ya, apa nih daerah asalnya? Ini kan fungsi rasional ya. Sehingga, iya, daerah asalnya adalah X yang membuat penyebutnya tidak pernah 0. Ya, sekarang kamu punya nih. Ada nggak bilangan yang dikuadratkan lalu ditambah 1 menjadi 0? Pertanyaannya. Ada tidak? Sembarang bilangan yang kalau kamu kuadratkan lalu ditambah 1 menjadi 0. Tidak ada kan? Berarti semua bilangan itu pasti kalau dikuadratkan dan ditambah 1 menjadi tidak 0 kan? Maka daerah asalnya ini adalah seluruh bilangan real. Ini juga salah satu contoh yang daerah asalnya bilangan real. Sekarang apa daerah hasilnya? Ya berarti caranya, gimana caranya supaya X yang ada di daerah asal kamu tadi berubah menjadi Y. Y-nya yang mana? Y kamu itu adalah 1 per X kuadrat ditambah 1. Nah, kita mulai. Kalau X kita ada di daerah asal, berarti kan X-nya anggota bilangan real tadi ya. Oke, berarti ada di antara
min sahingga, dan sahingga. Sekarang gimana caranya supaya jadi Y? Pertama kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Jadi apa kalau dikuadratkan? Ingat, bilangan di antara negatif, positif, terkecilnya menjadi 0 ketika dikuadratkan. Yang terbesarnya, ya karena di sini sama-sama sahingga, ya sahingga pastinya. Lalu kita tambah dengan 1. Jadi kalau 0 tambah 1 jadi apa? 1, gitu kan ya? Sahingga tambah 1 juga sahingga. Sekarang, kalau kita, bentar, saya perbesar dulu kertasnya. Sekarang kalau seandainya ingin kita buat menjadi Y, berarti kita buat jadi sepernya. Apa yang terjadi kalau kita buat menjadi sepernya? Bilangan, ini kan artinya kamu punya bilangan yang lebih besar dari 1. Kamu buat menjadi sepernya, apa yang terjadi? Pasti akan lebih dari 0, ya kan? Dan kurang dari sama dengan 1. Benar nggak? Kamu punya bilangan yang dimulai dari 1 dan terus membesar. Lalu kamu buat menjadi sepernya. Ya, contohnya 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Pasti akan lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sehingga di sini kita dapatkan Y kita lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi, daerah hasilnya yaitu Y, di mana Y-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ya, ini salah satu contoh mencari daerah asal dan daerah hasil. Ya, gimana nih? Tadi sudah cukup paham ya? Harusnya, ya. Terus sudah siap sih untuk UTS, dan kalau yang kan kalian bisa lihat nilai ya kemarin ya setelah submit kuis itu. Jadi sudah bisa menghitung nih, ternyata nilai saya segini nilai kuisnya. Terus nanti kalian bisa kalkulasikan, saya mau dapat nilai apa nih? Saya mau dapatnya nilai A, berarti kalian harus mengumpulkan berapa nih nilai total di akhirnya. Dari kuis itu kalau tidak salah kan 15% ya. 15% dari nilai kuis kalian kemarin itu berapa? Berarti itu tabungan kalian untuk menuju ke nilai akhir. Jadi nanti di UTS praktik 13%, Bu. Sorry? Berapa? Maaf, saya lupa. 13%. 13% ya? Oh, oke. Nah, jadi tolong dihitung. Nanti untuk yang UTS praktik juga kan ada persentasenya. UTS teori juga ada persentasenya. Nah, nanti tolong ditingkatkan lagi gitu. Karena kemarin saya lihat nilainya ya mungkin belum maksimal kali ya. Kalau sudah maksimal mungkin kalian bisa lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Tapi saya yakin kalian akan tetap semangat ya. Kan bisa ngerjain di rumah kapanpun, dimanapun. Harusnya ketika diberi keleluasaan seperti ini, motivasi untuk belajarnya harusnya semakin tinggi ya. Nah, oke, sampai sini berarti tatap muka kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Silakan. Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti kita cukupkan dulu ya sesi tanya jawab hari ini. Ya, jangan lupa tetap semangat dan tetap percaya diri. Jangan lupa kalau salah tugasnya harusnya sudah submit semua ya tugas itu, karena itu menjadi prasyarat. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugas. Bu, saya sudah terlambat mengumpulkan tugas, tapi selama masih bisa submit, sebaiknya saran saya submit saja. Jangan sampai nilai tugas kalian kosong. Ya, karena itu juga masuk ke persentase nilai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar masing-masing di rumah, tetap semangat ya. Dan selamat menempuh ujian tengah semester. Nanti jangan sampai kalian tertinggal informasi di grup kelas maupun di grup yang di Telegram ya, untuk semua yang mengikuti mata kuliah matematika. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di grup, bukan pribadi ya, tapi langsung saja di grup supaya yang lainnya pun menyimak.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. sama-sama.